Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah dari kelompok 1. Anggota saya berjumlah 6 orang. Yang pertama bernama Sukma Septiayu, yang kedua Adi Bintang Gunawan, yang ketiga Lusita Pranadasari, yang keempat Sabrina Amalia Islami, dan yang kelima Ade Febriana Syahputri. Saya akan menjelaskan fungsi bahasa dan negara dalam bahasa resmi kenegaraan dalam bidang saya, yaitu bidang pertanian. Bahasa adalah alat komunikasi yang wajib dimiliki oleh orang yang melakukan hubungan sosial dengan lainnya. Dengan adanya bahasa, segala sesuatu yang ingin diutarakan dapat tersampaikan dengan baik. Pada dasarnya, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena setiap anggota masyarakat tidak dapat berkomunikasi atau berhubungan satu sama yang lainnya tanpa didukung oleh penggunaan bahasa. Dengan adanya bahasa, manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Selain itu, bahasa juga merupakan alat pemersatu bangsa karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan bahasa yang digunakan juga berbeda-beda atau beragam. Di Indonesia, setiap suku dan ras memiliki berbagai macam ragam bahasa. Kekuatan ragam bahasa mampu mengatasi perbedaan yang ada dalam setiap suku dan ras tersebut. Keberagaman bahasa yang disebabkan oleh penutur dan interaksi sosial dapat melahirkan bahasa yang berhubungan dengan pekerjaan masyarakat. Untuk contohnya adalah produktivitas pertanian yang sangat pesat, namun di sisi lain terjadi kerusakan lingkungan hidup dan tatanan kehidupan sosial di pedesaan. Proses adopsi inovasi teknologi di lingkungan petani telah terjadi berkat dukungan sistem komunikasi pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah. Oleh karena pendekatan pembangunan pertanian pada waktu itu sangat memperhatikan persuasi dan propaganda, maka pemerintah mengacu kepada model komunikasi linier atau satu arah dan berbentuk vertikal dari atas ke bawah atau top down. Sejak pasca Swasembada Pangan tahun 1984 terjadi kecenderungan melambatnya adopsi inovasi teknologi pertanian dalam peningkatan produksi. Seperti terlihat dari gejala stagnasi atau pelandaian produktivitas berbagai produksi, komoditas pertanian dan pendapatan, serta kesejahteraan petani di pedesaan. Dalam hal ini, peran komunikasi pembangunan dua arah atau konvergen di pedesaan menjadi penting agar petani dapat memperoleh informasi dan menentukan teknologi pertanian yang tepat untuk digunakan petani dan manajemen usaha tani. Yang semakin maju sistem agribisnis dan agroindustri merupakan pendekatan pengembangan usaha tani modern dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, nilai tambah dan daya saing petani. Berkaitan dengan program otonomi daerah yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, komunikasi pembangunan pertanian untuk percepatan kemandirian petani dan peningkatan daya saing menuju pertanian berkelanjutan yang modern merupakan alternatif kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Pemahaman keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan karakteristiknya yang khas pada setiap daerah menjadi landasan pokok untuk membangun pertanian modern di masa depan. Proses adopsi inovasi teknologi dan jaringan komunikasi pertanian ditemukan di daerah melalui perkuatan koperasi pertanian akan sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi pembangunan. Dan yang terakhir, jadi bahasa kenegaraan sangat penting dalam bidang pertanian karena kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi di setiap daerah menggunakan bahasa kenegaraan, yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kata dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.